Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran akidah akhlak, marilah kita awali dengan doa sebelum belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Yang kita pelajari hari ini hanya 10 Asmaul Husna saja, yaitu 1 ada Al-Aziz, 2 ada Al-Ghaffar, 3 ada Al-Fatah, 4 ada Al-Basit, 5 ada Al-Adl, 6 ada Al-Hakim, 7 ada Al-Qayyum, 8 ada Al-Barru, 9 ada Ar-Rauf, 10 ada An-Nafi. Pengertian Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu dari bahasa Arab ya anak ya, dari kata asma atau al-asma ya. Al-asma yang artinya nama-nama, dan husna atau al-husna yang artinya indah, agung atau baik. Jadi Asmaul Husna nama-nama yang indah atau nama-nama yang baik bagi Allah. Untuk jumlah Asmaul Husna yaitu aslinya ada 99, tapi untuk di kelas 7 ini kita hanya belajari 10 saja. Terus ada keistimewaannya anak-anak ya, ketika anak-anak hafal, paham dan mengamalkan Asmaul Husna ya, sesuai janji Allah, barang siapa yang hafal dan paham dan mengamalkan Asmaul Husna akan masuk surga. Itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Asbabun nuzul ayat tentang Asmaul sendiri. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat tentang Asmaul Husna. Rasulullah berdoa dengan menyebut nama Ya Rahman, Ya Rahim. Terus orang-orang mengira bahwa Nabi Muhammad memiliki 2 Tuhan, bahkan lebih ya, dikiranya Nabi Muhammad itu memiliki banyak Tuhan, padahal itu nama lain dari Allah, yaitu ada Ya Rahman atau Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Terus turunlah ayat Quran surat Al-Isra itu. Selain itu anak-anak, orang-orang musyrik mengira bahwa Ya Rahman itu adalah nama orang Yamamah, padahal itu tidaklah benar. Ayat yang menerangkan Asmaul Husna yaitu Quran surat Al-A'raf urutan surat ke-7 ayat ke-180. Untuk pengertian 10 Asmaul Husna ya, yang pertama itu ada Al-Aziz yang artinya yang maha perkasa, yaitu segala sesuatu takluk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha perkasa, tidak ada yang mampu mengalahkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha perkasa, manusia dan makhluk lainnya lemah. Ayat yang menerangkan Al-Aziz yaitu pada Quran surat Al-Jum'ah, yaitu urutan surat ke-62, yaitu ayat ke-1. Yaitu yang kedua untuk Asmaul Husna yang kedua yaitu ada Al-Ghaffar yang artinya yang maha pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengampun segala dosa hambanya yang bertaubat. Dan Allah mengampuni dosa siapapun yang dia itu mau bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang bertaubat dan yang berusaha menyucikan diri dari dosa. Ayat yang menerangkan Al-Ghaffar atau Asmaul Husna Al-Ghaffar sendiri yaitu terdapat pada Quran surat Toha urutan surat ke-20 ayat ke-82. Yang ketiga ada Asmaul Husna Al-Fatah yang artinya yang maha memberi keputusan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memberi keputusan terbaik untuk seluruh hambanya. Manusia hanya mampu merencanakan, Allah yaitu maha memberi keputusan dan solusi terbaiknya hanya
Allah. Jadi semuanya itu pasti ada hikmahnya. Terus ayat yang menerangkan Al-Fatah yaitu ada pada surat Quran surat As-Saba, yaitu urutan surat ke-34 pada ayat 26. Terus selanjutnya ada Asmaul Husna Al-Basit yang artinya yang maha melapangkan rizki, yaitu Allah maha melapangkan rizki setiap hambanya, baik yang beriman ataupun tidak beriman. Rezeki merupakan salah satu rahasia Allah. Contohnya kita diberikan rezeki Allah, kadang rezeki itu tidak terduga-duga. Jadi min haitsu la yahtasib. Itulah rencana Allah indah ya. Jadi ayat yang menerangkan Al-Basit sendiri yaitu terdapat pada Quran surat Ar-Ra', yaitu urutan surat ke-13 atau urutan ayatnya ke-26. Untuk selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Adl yang artinya yang maha adil. Allah maha adil. Keadilan ya itu hanya milik Allah. Ya, jadi hakikatnya Allah ya, Allah lah yang memberikan keadilan. Jadi keadilan yang agung ialah Allah ya. Dan keagungan Allah itu bersifat final dan tidak sama dengan keadilan manusia. Contoh ya, keputusan atau keadilan di dunia itu hanya sementara saja dan itu tidak bersifat final, sedangkan keadilan Allah itu keadilan yang hakiki ya, yang bersifat final. Keadilan Allah bersifat murni dan tidak pandang bulu. Jadi Allah itu tidak melihat ini orang kaya ataupun orang miskin ya. Allah tidak melihat dari fisiknya, dari gantengnya, dari cantiknya, atau dari jeleknya. Jadi innallaha la yunzuru ila jamalikum ya, dari cantiknya kalian tidak, tapi Allah walaki yanzuru ila qulubikum. Allah melihat dari hati kalian, melihat dari perbuatan kalian. Ayat yang menerangkan Al-Adl yaitu Quran surat Al-An'am, yaitu urutan surat ke-6, urutan ayatnya ke-115. Terus Asmaul Husna selanjutnya yaitu ada Al-Hakim yang artinya yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana dalam segala hal. Keputusannya Allah selalu bijaksana, berbeda dengan keputusan manusia. Surga dan neraka merupakan bukti kebijaksanaan Allah bagi manusia. Jadi Allah itu lebih maha bijaksana. Kalau manusia itu kadang berpilih-pilih ya. Terus untuk Asmaul Husna Al-Hakim sendiri itu terdapat pada Quran surat Az-Zuhruf urutan surat ke-43 atau ayat ke-84. Selanjutnya ada Asmaul Husna Al-Qayyum yang maha terus menerus mengurus, yaitu Allah selalu mengurus ciptaannya tanpa bantuan siapapun ya. Allah tidak memerlukan bantuan orang lain atau siapapun ya, Allah bisa sendiri ya. Jadi ayat yang menerangkan Al-Qayyum sendiri yaitu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah urutan surat kedua atau ayat ke-255. Terus selanjutnya ada Asmaul Husna Al-Baru yang artinya maha melimpahkan kebaikan. Allah maha melimpahkan kebaikan kepada setiap makhluknya. Untuk kebaikan Allah bersifat universal, menyeluruh, tidak hanya ke orang Islam saja, melainkan ke semua makhluknya. Itu berbeda dengan kebaikan manusia yang terkadang mengharapkan pamrih saja ya. Terus untuk Asmaul Husna Al-Baru sendiri yaitu terdapat pada Quran surat At-Tur urutan surat ke-52 yaitu ayat ke-27 sampai ke-28. Selanjutnya ada Asmaul Husna Ar-Rauf yang artinya yang maha pengasih. Allah Subhanahu wa taala maha pengasih kepada setiap makhluk, terutama manusia yang beriman dan bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa itu sehingga Allah selalu mengasihi kepada kita semuanya. Allahumma amin.